Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak? Baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Baik, berdoa selesai. Nah, sebelum itu kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian dahulu. Magdalena Agustin, Hadir. Cynthia Aura, Hadir. Kevin hadir, dan yang lainnya juga hadir ya. Baik, langsung saja. Untuk materi hari ini silakan kalian keluarkan buku kalian masing-masing. Sudah dikeluarkan? Baik, untuk pelajaran hari ini silahkan kita keluarkan buku tema 1. Nah, buku tema 1 ini terkait organ gerak hewan dan manusia. Kita buka pelajaran bagian pembelajaran 1, yaitu tentang organ gerak hewan. Nah, mari kalian baca buku kalian masing-masing ya. Setelah Ibu beri waktu 2 menit untuk membaca, nanti akan Ibu jelaskan. Baik, selesai. Nah, pada pembelajaran 1 di sini ada percakapan antara bapak dan anak. Si anak berkata, "Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geraknya sangat lincah." Nah, benar, kelinci itu dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ gerak. Apa saja organ gerak kelinci? Ada tangan. Tangan itu organ gerak manusia. Berarti kalian belum fokus. Apa saja organ gerak kelinci? Ada. Kelinci mempunyai berapa kaki? 4 kaki. Kelinci mempunyai telinga tidak? Punya. Coba sebutkan apa saja alat gerak kelinci. Loncat. Alat gerak berarti anggota tubuh kelinci. Ada kaki.
kaki yang berjumlah 4. Itu merupakan alat gerak yang gunanya untuk melompat. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan sebagai berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian dari keseluruh bagian tubuh. Nah, misalkan Lena duduk di sini, pindah ke depan, itu bergerak atau tidak? Bergerak karena dia berpindah posisi. Nah, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada 2 macam. Apa saja? Yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, ada juga tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada hewan ataupun manusia akan diam. Nah, kemudian ada yang tahu tidak apa itu otot? Ada yang tahu atau tidak? Tidak. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang-tulang tersebut bergerak. Sehingganya terjadilah sistem gerak pada hewan ataupun manusia. Coba kalian kerjakan tugas bagian paragraf 1. Ayo menulis. Nah, sekarang bagian ayo menulis, organ gerak terdiri atas 2 macam. Coba kalian sebutkan. Kemudian yang kedua ada organ gerak banyak sekali fungsinya. Kalian sebutkan juga. Kemudian yang bagian 3, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Silahkan kalian kerjakan. Ayo Aura, coba kamu baca ini terlebih dahulu. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, organ gerak terdiri atas 2 macam. Coba Aura bisa menjawab organ gerak ada 2 macam apa saja? Manusia dan hewan. Digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Oke, baik. Nah, begitulah penjelasan untuk tugas kalian. Coba Ibu lihat masing-masing dari tugas kalian. Ibu nilai ya. Oke, benar semua. Baik, ini Lena dan Aura tugas kalian. Nah, sekarang setelah kita mengetahui organ gerak itu ada 2 macam, kita ke bagian pembelajaran 2, yaitu terkait dengan mengamati. Mari kita amati bersama-sama. Coba dibuka buku kalian. Oke, di sini bagian mengamati, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci, yang dimana kandang kelinci tersebut sangatlah luas. Pak Rudi dan Edo memberikan makanan kepada kelinci. Untuk apa sih kelinci itu diberi makanan? Agar tetap bertahan hidup. Oke, tidak hanya manusia saja yang membutuhkan sumber makanan, tetapi yang namanya makhluk hidup sangat membutuhkan makanan. Ke materi yang kedua, yaitu
langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Sebelum kita ke langkah-langkah membuat gambar, silakan kalian membaca materi dulu. Ya Lena, coba oke selesai ya membacanya. Sekarang kita lanjut ke bagian langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Coba Lena, sebutkan langkah-langkah membuat gambar ilustrasi ada berapa? 3. Coba sebutkan. Langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. 1. Gagasan-gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. 2. Sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati, perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. 3. Pewarna. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Baik, Lena. Lena sudah membacakan materinya. Kemudian bisa kita amati di sini ada gambar yang bisa kita gunakan untuk menggambar. Ada media alas gambar. Yang kedua ada media pewarna. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, pada Ayo Mencoba dapat kita ceritakan di sini ada gambar yang diperlukan. Ada selain itu ada gambar apa di sini? Kelinci. Di sini ada kelinci yang sedang makan. Di sini ada bagian alat-alat gerak kelinci. Ada bagian tulang kaki, tulang badan, tulang tengkorak, dan bagian telinga. Nah, ada yang tahu fungsi kaki itu apa? Ada yang tahu? Siapa yang mau jawab? Aura, baik Aura, silakan untuk menjawab apa fungsi kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Baik, benar sekali untuk alat gerak dan fungsi kaki. Nah, di sini ada tugas mandiri yang akan kalian kerjakan. Nah, tugas mandiri ini silahkan nanti kalian kerjakan. Kemudian di sini ada langkah-langkah kita untuk mempraktekkan alat-alat peraga yang sudah kita pelajari. Nah, di sini alat-alat dan bahannya kita ada. Silahkan nanti kalian besok untuk membawa alat-alat peraga ini. Ada kertas, gunting, pensil, penghapus, penggaris. Yang gunanya untuk apa? Untuk memperagakan alat-alat peraga. Nah, kemudian di sini ada materi bagian gerak ikan dalam air. Ikan itu bernafas menggunakan apa? Ayo, menggunakan insang. Nah, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan itu di dalam air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Nah, bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan ke dalam air. Oke. Lihat, perhatikan tabel di bawah ini. Tabel berikut ini tugas kalian di rumah sebagai pekerjaan rumah. Dikumpulkan besok ya. Baik, demikianlah pelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Sekarang kalian buka halaman 17 bagian paragraf. Itu kalian kerjakan soal-soal yang ada. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau cukup? Cukup. Sudah cukup paham? Cukup paham. Paham.
Karena materi pelajaran hari ini sudah selesai, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita perhatikan ilustrasi video pembelajaran yang sudah Ibu buat. Nah, dari video pembelajaran yang dipaparkan ini, semoga bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Mari kita simak bersama-sama video pembelajaran tersebut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Tulang berfungsi di antaranya: 1. Sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. 3. Sebagai pembentuk rangka tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging yang pertama menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Dan yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel-sel otot. Sel-sel otot membentuk serabut otot, dan kumpulan serabut otot membentuk otot atau daging. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata bertulang belakang. 1. Sapi, jenis mamalia, bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. 2. Kelinci, bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. 3. Katak amfibi, bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. 4. Ikan Pisces, bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya. 5. Ular. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan avertebrata tidak punya tulang belakang. 1. Kupu-kupu, bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat di tubuhnya. Yang kedua, ubur-ubur, bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Siput moluska, bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan berjalan. Hari ini kita telah membahas 2 pokok bahasan tentang tema 1 kelas 5, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, yaitu subtema 1.
Untuk itu kita akhiri pelajaran pada hari ini. Mau kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan jangan lupa kalian kerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Silahkan kalian kumpulkan di besok hari. Besok pelajaran apa? Tema 2. Subtema 2. Besok kita akan masuk ke pelajaran subtema 2. Oke. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri innal insana lafi husri illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin ya robbal alamin. Baik, hati-hati di jalan, jangan mampir-mampir, silahkan pulang ke rumah masing-masing.